Sekarang kita akan melihat apa itu return pada JavaScript. Return simpelnya adalah ketika kita memanggil satu fungsi, kita mau ngebalikin satu nilai. Jadi setiap kita manggil fungsinya, kita akan punya nilai sesuai yang kita tulis di dalam fungsi ini. Cara mengembalikan nilai sangat simpel, kita menggunakan kata kunci return, lalu mengembalikan nilai apapun yang kita mau, boleh angka, boleh teks atau lainnya. Misalnya saya kasih teks sekolah coding di sini. Jadi sekarang setiap kita manggil print text ini, misalnya saya tulis print text di sini, print text ini sekarang nilainya sama dengan teks sekolah coding tadi. Kalau kita refresh sekarang nggak akan terjadi apa-apa karena yang kita lakuin di sini cuma ngebalikin nilai, bukan ngeprint nilai. Cara ngeprint kita tetap butuh memilih dokumen lalu menggunakan metode inner HTML. Kita bisa manggil, misalnya kita taruh di bagian kanan sini. Kita baru akan melihat hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi sekali lagi return bukan untuk ngeprint tapi untuk ngasih balik nilai. Jadi misalnya saya punya variabel text di sini. Kita akan deklarasikan variabel text sekarang print text, jadi kita bisa lihat hasil yang sama. Atau kalau mau kita gabungin lagi dengan teks lainnya, misalnya sekolah coding yang baru, kita bisa lihat sekolah coding yang baru karena print text ini pada dasarnya hanya mengambil nilai yang ada di bagian return. Sama seperti fungsi yang udah kita pelajari, kita boleh nulis sebanyak apapun kode sebelumnya. Yang penting dia akan ngelihat bagian return. Oke, gue ngambil bagian returnnya. Misalnya kita mau ngedit teks sekolah coding ini. Saya punya variabel A, lalu punya juga variabel B, di mana variabel A adalah isinya sekolah, dan variabel B isinya adalah coding dengan spasi sebelumnya. Lalu yang akan kita kembalikan adalah A plus B, atau nggak bukan adalah sekolah coding. Yang akan kita lihat hasilnya sama persis, sama yang kita harapkan karena intinya dia akan ngelihat apa yang kita balikin di bagian return ini. Jadi anggap A ini sekarang sekolah dan B adalah coding, makanya dia balikin di bagian print text ini sekolah coding. Jadi kalau kita punya variabel baru, misalnya saya punya variabel C di sini, variabel C saya akan tulis 1, 2, 3. Teman-teman gak akan lihat perubahan. Kenapa? Karena sebanyak apapun variabel yang kita deklarasikan, mau ngapain aja, yang penting adalah bagian returnnya apa yang kita balikin di sini. Jadi nggak akan berpengaruh apapun yang teman-teman tulis di atasnya. Kalau bagian returnnya teman-teman nggak lakuin atau nggak balikin nilai sesuatu. Jadi itu bagian penting dari return. Teman-teman juga boleh gabungin materi parameter yang udah kita gabungin sebelumnya. Misalnya di bagian print text ini, saya akan hapus teks yang ini. Kita mau ngoper angka, misalnya saya mau ngoper angka 10 ke dalamnya. Tentu kita harus sediain parameter angka di sini. Sekarang kita mau setiap angka yang masuk akan dijumlahkan dengan 20. Otomatis teks yang kita lihat sekarang adalah 30 atau penjumlahan dari angka 10 menjadi angka 20. Jadi teman-teman bisa bikin kalkulator sederhana. Misalnya saya mau menjumlahkan, fungsinya saya ganti nama menjadi menjumlahkan. Pastikan ini juga diubah. Kita mau menjumlahkan dua angka. Angka pertama dan angka kedua, kita tinggal sediakan di parameter angka 1 dan angka 2. Di bagian return, kita tinggal nulis juga angka 1 plus angka 2. Jadi kita bisa melihat hasil yang sama sesuai yang kita inginkan. Tentu di sini angka 2 bukan angka 1. Jadi teman-teman boleh bikin fungsi mengurangi, fungsi apalagi misalnya fungsi kali pembagian atau yang lain. Yang jelas setiap angkanya mau kita masukkan di sini, dia akan otomatis menjumlahkan angkanya seperti yang kita bisa lihat hasilnya di sini. Itu dia tentang return pada JavaScript.